Halo semuanya, di video kali ini saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu di bab 4 mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Baik, langsung masuk materi saja. Rekan saya silakan. Oke, saya akan membahas mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Di sini dikatakan informasi pertanggungjawaban adalah suatu informasi tentang aktiva, pendapatan, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban terdiri atas: yang pertama, informasi biaya masa lalu. Biaya yang menjadi tanggung jawab seseorang yang digunakan dalam proses perencanaan, contohnya budget. Yang kedua, informasi biaya masa datang. Biaya yang sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seseorang dalam bentuk laporan, contohnya laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Berikutnya adalah manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang masa akan datang. Bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan penetapan peran dalam usaha mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai nilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. Informasi akuntansi akan berdampak langsung terhadap motivasi manajer dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi penghargaan. Juga digunakan untuk mengukur kinerja manajer. 4. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang ketiga. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas dengan menyajikan informasi biaya yang dipisahkan ke dalam 25 biaya penambahan dan bukan penambah nilai, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi yang bukan penambah dan bukan penambah nilai yang menggambarkan besarnya pemborosan yang sekarang dialami perusahaan dalam memenuhi kebutuhan customer. Manajer juga dapat memperoleh biaya bukan penambah yang memungkinkan mereka memusatkan pengendalian mereka terhadap aktivitas bukan penambah nilai. Selain itu juga dapat memungkinkan mereka melakukan penyempurnaan efisiensi aktivitas penambah nilai. Yang berikutnya adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan informasi biaya yang dipisahkan ke dalam biaya penambah dan bukan penambah nilai dalam bentuk perbandingan dari periode ke periode, yang mengakibatkan manajer dapat memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dan merumuskan keputusan-keputusan strategik. Dari informasi di atas dapat saya simpulkan manfaat yang diperoleh dari informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah manajer dapat mengetahui program yang telah direncanakan untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam perusahaan. Terdapat 3 fungsi informasi akuntansi pertanggungjawaban. Fungsi yang pertama, menyiapkan budget untuk masing-masing responsibility center. Yang kedua, mengukur performa dari masing-masing responsibility center. Yang ketiga,
menyiapkan skema pelaporan secara periodik yang membandingkan jumlah secara aktual dan jumlah budget. Saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Yang pertama itu pengertiannya. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan yang dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Yang selanjutnya, ada beberapa karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Yang pertama, mengabaikan biaya yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua, memberikan perhatian lebih terhadap biaya tenaga kerja. Selanjutnya, memfokuskan pada kondisi ekstern. Selanjutnya, memberikan perhatian lebih terhadap ukuran keuangan. Yang terakhir, perhitungan selisih mendorong tingkah laku negatif. Yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpangan dengan melihat penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Maka manajemen akan memusatkan perhatiannya terhadap perbaikan ketidakefisienan yang terjadi. Pelaporan secara periodik yang disajikan oleh akuntansi pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggung jawab sangat cocok digunakan untuk menarik perhatian mereka ke arah bidang yang terdapat penyimpangan di dalamnya dan segera melakukan perbaikan dengan cepat. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif, yang dimana di dalam MBO, manajer maupun atas atau bawah, mereka secara bersama-sama menetapkan sasaran yang dinyatakan dalam hasil atau sasaran yang diharapkan dan secara bersama-sama memantau kemajuan dan pencapaian sasaran tersebut. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan hierarki organisasi akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang menganggap bahwa pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Yang keempat, manajer bawahannya harus bersedia untuk menerima tanggung jawabnya yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Hal yang terpenting dalam menentukan agar sistem akuntansi pertanggungjawaban ini berhasil adalah kesediaan para manajer pusat untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Untuk dapat mendorong penerimaan tanggung jawab kultur organisasi yang harus memungkinkan para manajer untuk kadang-kadang gagal dalam tugas mereka, tanpa harus takut untuk menerima hukuman atas kegagalan mereka tersebut. Sehingga mereka harus berani menerima risiko atas kinerja mereka sendiri. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi sistem akuntansi yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan dalam angka tanggung jawab yang didelegasikan oleh manajer yang
di atasnya atau yang lebih tinggi. Maka, hal ini akan meningkatkan kesetiaan harga diri dan rasa penting dalam diri manajer tersebut dalam sebuah perusahaan. Activity Based Responsibility Accounting System. Di sini sudah dijelaskan, Activity Based Responsibility adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai untuk memungkinkan manajemen merencanakan pengelolaan aktivitas dan memantau hasil perbaikan bersinambungan atas berbagai aktivitas untuk pembuatan produk atau penyerahan jasa. Di sini aktivitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aktivitas penambah nilai. Dijelaskan aktivitas penambah nilai adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankan. Klasifikasi aktivitas penambah nilai karena memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, aktivitas yang mampu menghasilkan perubahan suatu keadaan. Yang kedua, perubahan sifat tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Yang kedua, ada aktivitas bukan penambah nilai. Di sini jelaskan, aktivitas bukan penambah nilai adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan merupakan aktivitas yang tidak perlu dilakukan karena tidak membuat perusahaan dapat bertahan atau berkembang dalam bisnisnya. Dalam perusahaan manufaktur terdapat 5 golongan aktivitas bukan penambah nilai. Apa-apa saja 5 golongan tersebut? Di sini dijelaskan. Yang pertama, pembuatan schedule. Pembuatan schedule adalah pembuatan waktu dan sumber daya untuk menentukan kapan berbagai produk yang berbeda dimasukkan dan bagaimana berbagai produk tersebut diproduksi. Yang kedua, pemindahan. Aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk memindahkan bahan baku, produk dalam proses, dan transfer produk jadi dari satu departemen ke departemen lainnya. Yang ketiga, penantian. Aktivitas yang di dalamnya bahan baku dan produk dalam proses menggunakan waktu dan sumber daya untuk menunggu proses berikutnya. Yang keempat, inspeksi. Aktivitas yang mengkonsumsi waktu dan sumber daya untuk menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya selama produk dan bahan baku disimpan sebagai bahan sediaan. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional mengarahkan perhatian manajer pada pengendalian biaya. Yang pertama yaitu sistem pelaporan biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Pelaporan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban harus menggunakan klasifikasi dan kode rekening yang sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam organisasi. Dengan kata lain bahwa klasifikasi kode rekening harus disusun sedemikian rupa sehingga selain mampu menunjukkan jenis biaya atau penghasilan yang terjadi, memungkinkan pengumpulan biaya terkendali dan tak terkendali pada masing-masing pusat pertanggungjawaban, atau kontribusi penghasilan masing-masing produk, dan dapat mengidentifikasikan pula kode tingkat pimpinan manajemen yang bertanggung jawab. Posisi angka dalam kode rekening dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama menunjukkan tempat terjadinya biaya, kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kode jenis biaya dan penghasilan yang digolongkan sesuai dengan objek pengeluaran dan penerimaan. Selanjutnya yaitu jenis laporan biaya yang dihasilkan oleh akuntansi biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu meliputi yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban atau Responsibility Cost Report, yaitu bertujuan agar manajer melakukan pengelolaan biaya
dengan cara membandingkan biaya yang direalisasikan dengan biaya yang dianggarkan. Kemudian yang kedua yaitu laporan biaya produksi atau Cost of Production Report, yaitu bertujuan untuk menyajikan laporan biaya produksi untuk menganalisis biaya produk yang dihasilkan perusahaan tiap bulan. Untuk maksimumkan keuntungan, laporan pertanggungjawaban harus memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, tepat waktu, kemudian yang kedua, diterbitkan secara periodik dan konsisten, kemudian yang ketiga, mudah dimengerti, dan yang terakhir adalah membandingkan antara budget dan jumlah aktual. Selanjutnya yaitu format umum laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, nomor kode akun biaya. Yang kedua, jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban. Kemudian realisasi biaya, anggaran biaya, dan penyimpangan biaya bulan ini. Kemudian realisasi biaya, anggaran biaya, dan penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang berada dalam struktur organisasi. Perhitungan kos produk dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Kemudian perhitungan kos produksi. Selanjutnya yaitu pembebanan tanggung jawab biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Dalam menentukan terkendalikan atau tidaknya biaya, ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, didasarkan pada biaya yang dikeluarkan. Contohnya yaitu, Departemen Listrik dibebani tanggung jawab atas terjadinya biaya listrik tersebut, karena biaya listrik dikeluarkan oleh Departemen Listrik, sedangkan bagian Departemen Produksi dan Departemen lain tidak dibebani. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada sumber daya yang dikonsumsi. Contohnya, Departemen Listrik menjadi tanggung jawab penuh manajer listrik atau dapat dialokasikan ke Departemen Pemakai sesuai dengan perilaku manajer yang hendak dituju. Baik, sekiranya apa yang kami bahas tadi dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih.